Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Intan dari Ciputra Cardiac Center. Sebelumnya sudah ada yang pernah ke Cardiac Center Pusat Jantung? Boleh angkat tangan yang sudah? Belum semua ya. Kalau belum, ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang ya. Kita boleh lihat dulu ke depan. Ada video company profile Ciputra Cardiac Center. Jadi hari ini spesial. Saya bawa buat Bapak Ibu alat EKG jantung ke gereja. Ini dia Ciputra Hospital Citra Garden City di Citra Garden Citra 5. Kalau yang ke Ciputra Hospital sudah pernah? Pernah, oke. Ini masuk dari lobi, lalu kita naik ke lantai 1, yaitu pusat jantungnya. Kalau Pak Pendeta Yehuda udah sering ketemu saya di Cardiac Center. Nah, ini dia ada di lantai 1 pusat jantung Ciputra Cardiac Center. Kalau punya keluhan nyeri dada atau mungkin tangannya suka keringatan atau mungkin Mbak Intan kok saya duduk suka berdebar-debar ya jantung saya, itu disampaikan keluhannya ke dokter. Nanti ditensi sama suster. Nah, ini ditensi ya sama suster. Kita buat ruangannya senyaman mungkin, tidak seperti rumah sakit yang seram ya situasinya. Kita bikin supaya rileks. Jadi ruangannya tuh kita buat seperti ini. Nah, ini ruangan dokternya. Ketemu dokter, apalagi ibu-ibu kalau ketemu dokter yang ganteng-ganteng seneng ya Bu ya. Nah, ini ketemu sama dokternya disampaikan, "Dok, saya punya keluhan. Saya waktu main badminton kok tiba-tiba saya nyeri dada ya, atau mungkin saya lagi duduk tiba-tiba sakit sampai ke punggung gitu." Nah, itu disampaikan. Nah, tadi cek sama dokter. Ini EKG jantung ya ibu-ibu, bapak ibu. Saya bawa alat EKG jantung ke tempat ini, ke gereja GB Ecclesia spesial khusus hari ini. Jadi bisa ngecek dengan harga khusus 100.000. Nah, kalau ini namanya ekokardiografi, seperti di USG kalau ibu hamil. Nah, ini bisa kelihatan semua bentuk jantung ibu, bahkan ada yang jantung bocor pun kelihatan semuanya di sini atau ada kelainan jantung. Nah, kalau ini namanya terapi jantung, EECP. Jadi jantung itu juga bisa diterapi. Kalau yang belum mau pasang ring jantung itu bisa di terapi jantung. Nah, itu alat-alatnya Eko 4 dimensi ya, semua dari luar negeri. Kita sediakan supaya Bapak Ibu bisa screening jantung sejak dini ya. Jadi ketahuan semua nih. Karena jantung itu ada sebutan silent killer ya. Seperti tidak ada keluhan tapi tiba-tiba udah lewat aja gitu. Nah, itu sayang sekali. Nah, maka dari itu hari ini kita berikan juga pelatihan CPR jantung. Jadi bermanfaat. Bapak Ibu bisa punya skill CPR jantung. Kalau ketemu sama teman atau jemaat yang tiba-tiba henti jantung, diajarkan bagaimana cara menolongnya supaya jantungnya itu bisa terselamatkan. Sudah pernah ada yang belajar CPR jantung? Boleh angkat tangan? Wah, belum semua. Yang belum pernah? Nah, ini ilmunya mahal sekali ya. Jadi kalau ada apa-apa ibu punya skillnya. Ini dokter-dokter kecil di sekolah-sekolahan juga saya ajarin anak-anak SMP, SMA, OSIS. Jadi kalau ada yang tiba-tiba pingsan, henti jantung, anak-anak murid-murid juga sudah bisa melakukan CPR jantung. Kita tidak akan lama-lama, kita akan panggil dulu Dokter Arvin untuk memberikan edukasi kesehatan jantung. Kita sambut Dokter Arvin, kita berikan tepuk tangan, silakan dokter. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang mau tanya-tanya ke Dokter Arvin, konsul, beliau adalah dokter spesialis jantung, satu tim dengan Dokter Sally. Jadi Dokter Sally itu di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, pusat jantungnya nasional ya. Nah, itu kolaborasi dengan Ciputra Cardiac Center. Silahkan dokter. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, ya, terima kasih ya saya diberi kesempatan sini. Jadi mungkin bisa slide-nya dulu, boleh? Ya, jadi saya rasa saya nggak akan banyak memberi materi buat Bapak Ibu sekalian. Saya yakin lebih banyak akan sesi diskusi tanya jawab ya. Saya mendapat tugas untuk memberikan sedikit sekilas lah mengenai ya penyakit jantung. Kebetulan saya di sini kardiologis, mainly berpusat di Harapan Kita, mungkin yang tahu di dekatnya Taman Anggrek. Saya akan sedikit memberikan materi. Jadi ini kita sering tahu ada beberapa berita, ya ini sebagai gambaran aja bahwa
Kebetulan kalau yang punya BPJS itu salah satu yang memang burden paling besar itu penyakit jantung ya. Stroke jantung itu salah satu beban utama kita. Mungkin pernah dengar juga kalau di berita suka banyak cerita, kemarin juga ada komedian public figure habis sakit jantung meninggal. Ya banyak concern-concern dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sanak saudara memang ada terkait apakah kita ini bisa takut ada punya jantung nggak sih, permasalahan jantung gitu. Nah, kan kita pasti bingung kan, dok saya ini paling sering itu beberapa orang pasien datang tuh ini sakit dada ini jantung atau bukan. Perut saya nggak enak, dok katanya perut sama jantung tuh deket gitu. Jadi ini saya sakit perutnya ini sakit perut karena jantung atau sakit perutnya itu cuma sakit perut biasa gitu. Terus saya kayaknya sehat deh gitu, saya nggak gemuk, saya nggak apa, tapi perlu nggak ya saya cek kayak gitu misalkan. Apalagi kan mungkin di sini banyak yang misalkan ya pagi kita hidup di kota ya gitu, kurang bergerak lah seperti itu. Nah jadi kenapa saya membawakan ini karena kita hidup di perkotaan. Kebetulan saya pernah waktu dulu zamannya dokter umum tugas di daerah, kemudian saya bandingkan Jakarta, kita pasti beda. Kita di perkotaan itu beban stresnya beda, jarang bekerja, jarang nyangkul ke sawah lah gitu ya. Aktivitas fisiknya juga jarang, jadi pasti beda banget itu. Ada yang misalkan ada punya kolesterol, gula darah, stres pikiran segala macam, tidur juga terganggu, pasti beda. Jadi kita aja hidup di kota ini udah resiko buat kena sakit jantung tuh lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin Bapak Ibu yang tidak tinggal di perkotaan. Nah sebenarnya apa sih penyakit jantung koroner? Mungkin ini sudah banyak yang teman-teman Bapak Ibu sudah pernah tahu, kira-kira sebenarnya ada pembuluh darah kecil. Jadi ada pembuluh darah kecil di jantung ini, pembuluh darah kecil. Itu paling lebarnya sekitar 2-3 mili yang sifatnya memberikan makan ke jantung. Jadi supaya jantung Bapak Ibu bisa mompanya bagus, itu harus dapat makanan, yang ngasih makanan itu pembuluh darahnya. Nah pembuluh darah ini masalahnya itu jumlahnya cuma 2-3, kalau ketutup ya udah. Kita bilang ya selesai lah, karena kalau udah ketutup, jantungnya nggak dapat makan, jantungnya kelaparan, nggak bisa mompa. Kalau nggak bisa mompa ya jantungnya nggak bisa gerak. Kalau jantungnya nggak bisa gerak berarti seluruh fungsi organ tubuh kita terganggu. Itu makanya dibilang silent killer. Tiba-tiba aja, baru kemarin saya ketemu loh dok sama paman saya, tapi pagi ini misalkan tiba-tiba udah harus masuk ICU segala macam. Itu sering banget terjadi. Padahal selama ini dia sehat dok, gitu. Rajin taekwondo, rajin tai chi, atlet renang segala macam. Itu terjadi karena kita bilangnya ada penumpukan daripada kita bilangnya plak ya. Jadi penumpukan kayak semacam lemak, kolesterol di si jalan pembuluh darah itu. Nah penumpukannya ini masalahnya itu pelan-pelan, nggak akan tersadari sama kita. Umur 30 tuh mulai ada, 30, 40 makin lama makin tebel, suatu saat dia pecah. Ketika pecah dia nyumbat semua di sini. Karena nyumbat semua, ya udah ujungnya nggak dapat darah, jantungnya nggak bisa bekerja. Nah jadi ini sebenarnya saya sedikit sekilas saja, ini slide-nya ketutup ya. Jadi kapan kita membedakan suatu yang di perut itu atau di dada itu keluhannya jantung. Prinsipnya begini, kalau Bapak Ibu ragu segera periksakan saja ke dokter. Saya nggak bisa banyak bilang hal karena banyak juga di sini yang ibu-ibu itu agak beda sama laki-laki. Kadang memang lebih dominannya ke ulu hati kalau masalah jantung. Tapi ketika rasanya sudah antara jantung, ulu hati, rasanya seperti ketekan, nggak bisa napas, terus tiba-tiba bajunya kayak orang Jawa bilang tuh gobios, keringetnya basah banget gitu ya. Padahal AC kayak begini, AC begini, nggak enak, langsung keringet dingin, bajunya basah gitu ya. Apalagi suka dikerokin, sering banget datang ke kami di IGD Harapan Kita tuh udah dikerokin di depannya, wah ini udah pasti sakit jantung gitu. Jadi kalau ada keluhan seperti itu, nggak usah ragu, bawa aja ke puskesmas, rumah sakit. At least mungkin nanti kalau saya habis ini kan Bapak Ibu ada yang bisa kita cek rekam jantung, itu bisa dilihat setidaknya untuk screening awal. Nah sebenarnya paling penting itu sebenarnya ini, jadi kita harus mengenali faktor resikonya. Jadi karena bisa saja hidup sampai umur 70 nggak pernah serangan jantung, tapi umur 40-30 kena serangan jantung itu bisa. Prinsipnya ada dua, ada yang bisa kita atur dan ada yang nggak bisa kita atur. Yang nggak bisa kita atur apa? Contohnya usia. Tentu semakin tua seseorang itu faktor resiko yang kita nggak bisa kontrol. Lalu biasanya laki-laki itu cenderung lebih mudah terkena serangan jantung. Tapi ketika seorang perempuan sudah melewati fase menopause atau di atas 50-55 lah, itu faktor resiko protektifnya hilang. Jadi di atas umur 55 perempuan sama laki-laki sama-sama beresiko. Dan yang ketiga tentu saja faktor resikonya adalah biaya bakat, genetik. Kalau misalkan di keluarga ada yang mungkin kerabatnya atau orang tuanya itu pernah almarhum atau memang pernah pasang ring, nah itu harus hati-hati.
Cuma saya di sini sebagai bagian dari untuk preventif, kita akan selalu menekankan yang sebelah kanan. Apa saja yang bisa dimodifikasi? Hipertensi, kemudian merokok tentu saja, gula darah, ya kan, kolesterol, HDL, LDL, kemudian berat badan, makanan, pola hidup, stres sampai dengan alkohol. Saya rasa ini sebenarnya sesuatu yang kita mungkin sama-sama sudah tahu, tapi karena kesibukan kita, seringkali kita akhirnya abai terhadap hal seperti ini. Sebenarnya ada standar resiko ini disusun oleh guru-guru saya waktu sudah agak lama dari harapan kita. Kita menilai scoring intinya. Kita ngelihat kalau misalkan, oh ini kalau misalkan laki-laki lebih tinggi, usia semakin tua semakin beresiko. Tekanan darah kalau suka cek, tensi saya semakin tinggi semakin beresiko. Kemudian bagaimana dengan merokok, apakah dia punya kolesterol atau diabetes, itu bisa kita cek sebenarnya. Dan ini mungkin terlalu rumit, tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa ragu, silahkan ke dokter, nanti minta tolong, saya pengen dong kira-kira ngecek, kira-kira saya resikonya tinggi nggak sih buat kena serangan jantung. Karena ini Bapak Ibu bahwa grafik ini itu menggambarkan usia masih 20-an, 30-an, 40-an sampai 50-an, itu makin lama tren untuk mengalami memang penyakit jantung ini semakin tinggi. Itu fakta yang nggak bisa kita ubah. Nah, permasalahannya mungkin hal yang menarik, dulu waktu saya awal belajar jantung sampai saya selesai jantung itu, makin kesini tuh umur 30 udah banyak tuh yang serangan jantung. Pasang ring 1, pasang ring 2, pasang ring 3 gitu. Dulu waktu awal tuh kayak saya jarang ketemu umur yang 30-an serangan jantung. Tapi sekarang ini misalkan rujukan dari puskesmas mana, tiba-tiba umur 30-an masih muda gitu ya. Itu bahkan mungkin lebih muda daripada saya ataupun Bapak Ibu di sini, itu sudah serangan jantung. Dan ternyata memang ketika kita kateter, pembuluh udah nggak bagus gitu. Nah itu karena memang lagi-lagi hidup di kota, saya nggak bisa pungkirin kita makin lama makin stres ya gitu. Nah jadi ini contoh simulasi ya. Jadi kalau misalkan saya sengaja buat slide ini untuk memudahkan Bapak Ibu buat dapat gambaran. Misalkan kalau misalkan Bapak Ibu usia 20-an, mungkin di sini ada yang masih muda ya. Usia 20-an apakah kita bisa mau cek tensi, cek lab berkala. Tapi ketika sudah mulai usia 30-an, boleh nggak sih sekali-sekali cek gula darah, HbA1c, karena seringkali diabetes itu nggak terdeteksi. Gitu, tiba-tiba mungkin ya HbA1c sudah 10, HbA1c sudah 11 gitu. Jadi cek berkala, terus kalau perlu rekam jantung dasar. Itu hal sederhana, simple, tidak menyakitkan, hanya cuma ditempel aja. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu bisa dapat contohnya setelah ini. Jadi kita umur 30-an boleh kita cek dasar aja, dan ini bisa dikerjakan dimanapun. Mau di rumah sakit, mau di puskesmas, itu bisa gitu. Karena ini untuk ya screening aja, gambaran awal teman-teman sekalian. Nanti kalau sudah mulai 40 tahun, mungkin sudah mulai bisa dilihat, saya punya faktor resiko apa sih? Punya hipertensi enggak, punya diabetes enggak, kolesterolnya gimana, nah itu bisa dicek. Nah, terakhir mungkin yang usia 50-an, ini ada namanya pemeriksaan tambahan, mungkin bisa kayak kateter atau CT. Nah ini memang sudah agak lebih tinggi, levelnya spesialistik, ya mungkin Bapak Ibu harus ke kami, bisa ke teman-teman dokter spesialis jantung buat kita pastikan. Tapi tentu nggak semua orang perlu kateter. Itu balik lagi kembali ke kita lihat kira-kira profilnya Bapak Ibu ini perlu atau enggak gitu. Tapi yang perlu catat bahwa ini hanya simulasi dan setiap pasien pasti beda-beda, nggak bisa kita samakan. Tapi ini sebagai gambaran buat Bapak Ibu mendapatkan gambar kira-kira kalau memang punya concern atau kekhawatiran terkait hal ini, apa sih planning buat saya gitu loh. Nah, selanjutnya adalah kira-kira apa pencegahannya. Jadi ada yang namanya diet pada jantung koroner. Sebenarnya diet standar yang kita sampaikan bahwa sebenarnya makanan-makanan itu yang jadi masalah sekarang itu adalah banyak makanan-makanan tekanan yang kita bilang ultra processed food. Mungkin saya yakin di sini pasti sering yang pesen GrabFood, GoFood, Shopee Food gitu ya. Saya nggak mungkin yang punya anak di rumah gitu atau bapak ibunya kerja terus di rumah hanya ada pembantu mungkin terus pembantu juga lagi sibuk ngurus rumah. Ya udahlah Dek, kamu pesan makan aja pakai HP gitu. Nah mungkin kalau pesan makannya pakai HP Chinese food misalnya Chinese food ya mungkin masih oke dimasak ya. Tapi kadang ada yang pesannya tuh ya misalkan kita bilangnya kayak makanan beku dipanasin gitu atau deep fried yang memang tahan lama nggak perlu masuk kulkas. Atau mungkin fast food ya seperti burger, kentang goreng, itu apalagi anak ya kalau punya anak umurnya baru 10 tahun 15 tahun dikasih itu seneng banget gitu. Sosis. Nah, hal seperti itu namanya ultra processed food yang kita bilang itu dia memang lebih beresiko. Terutama untuk metabolik, gula, kolesterol dan tinggi garam. Itu yang sering kali teman-teman mungkin suka lupa adalah garam. Karena garam ini adalah faktor resiko hipertensi.
baik dari kami sebagai kardiologis ataupun dari teman-teman sejawat nefrologis atau internis, itu garam itu seringkali kita nggak tahu. Paling gampang makan gado-gado. Gado-gado itu sayurnya bagus, tapi kacangnya tinggi garam. Nah, natrium itu ada, kita punya beberapa rekomendasi, tapi harus hati-hati. Royco, Sasa, saya nyebut merek ya, tapi itu tinggi natrium. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya kalau kita makan nggak masalah, dok, berarti saya nggak boleh makan garam, boleh. Tapi ketika itu dibarengi dengan tidak pernah gerak, ya itu yang berbahaya. Ya. Nah, terus sebenarnya kita ada dari Kementerian Kesehatan itu, kita memang ada namanya cerdik. Prinsipnya adalah kita mencegah bagaimana mencegah untuk faktor-faktor resiko ini. Yang pertama adalah kita cerdik itu sebenarnya dari E adalah cek kesehatan berkala, kemudian ketutupan. Ini enyahkan asap rokok, ya. Jadi hati-hati yang di rumahnya ada mungkin suaminya atau pasangannya atau mantunya atau cucunya siapa yang suka ngerokok, nah ini harus hati-hati, gitu. Sebenarnya R ini ketutupannya, ini R-nya adalah rajin berolahraga, kemudian D itu adalah diet, E itu yang palingnya ada tidur yang cukup, gitu. Sama yang terakhir adalah untuk cek kesehatan berkala. Nah ini semua nanti ada kombinasi adalah bagaimana kita mengendalikan penyakit jantung koroner. Ini adalah dengan patuh, periksa kesehatan, atasi penyakit, diabetes, hipertensi, kemudian diet, upayakan aktivitas fisik, sama hindari asap rokok dan alkohol. Nah ini slide yang saya hampir selesai, saya yakin pasti banyak yang mau bertanya, tapi kurang lebih sebenarnya kami ini panduannya mengikuti Amerika dan Eropa. Dari American Heart Association kami ada Life 8 Essential. Jadi 8 hal yang bisa kita perhatikan, yaitu adalah kita dengan diet yang cukup, yang hijau ini, kemudian jangan lupa olahraga, cek gula darah secara berkala itu penting, cek timbangan, kemudian cek kolesterol, tensi, dan yang terakhir asap rokok serta tidur. Kalau kita bisa mengontrol ini semua, kita bisa meminimalkan atau memitigasi resiko orang-orang terdekat kita mengalami yang namanya penyakit kardiovaskular. Itu mencakup serangan jantung, dan jangan lupa sebenarnya ada satu lagi sejawat neurologis itu stroke. Oke, ini take home message saya cuma ada 3. Yang paling penting tengah, kenali faktor resiko. Jadi saya nggak tahu semua Bapak Ibu di sini antara satu orang dan orang lain memiliki faktor resiko yang berbeda, nggak bisa sama-sama usia 40, sama-sama usia 50, tapi yang satu hipertensi, yang satu enggak, itu pasti beda banget. Jadi kenali dulu saya ini punya faktor resiko apa, gimana saya bisa mengontrol itu semua. Kalau misalkan sudah tahu, boleh lanjut step yang ke sebelah kanannya, kontrol ke kami. Ke kardiologis, ke teman-teman general practitioner, dokter umum, ataupun ke teman-teman internis itu silahkan. Tapi yang penting faktor resikonya, karena itu yang bisa kita cegah. Kalau umur, bakat tuh nggak bisa. Ini slide terakhir saya, ini kalau ketemu yang gambar kayak begini harus hati-hati. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu ketemu, ini usianya sudah paruh tua, ya, umurnya 40-50. Pegang dadanya, dada atau perut lah pokoknya, pegang dada perut. Rasanya kayak keteken, Pak, Bu gitu ya. Terus lihat yang paling khas bajunya basah. Nah itu saya nggak tahu di sini karena untuk teman-teman politisi aja sejawat kita di Senayan itu beberapa kali mereka nggak bisa mengenali serangan jantung. Nanti Bapak Ibu kan akan belajar bagaimana CPR, bagaimana kenali keluarganya. Kalau ada yang ketemu seperti ini jangan ragu buat bawa ke dokter. Intinya adalah ketika dada udah nggak enak, terus rasanya sesek banget, ya kan, terus bajunya sampai keringet basah kuyup gitu, jangan dikerokin, bawa dulu ke dokter. Kalau memang ternyata aman baru boleh dikerokin. Karena seringkali kami dapat kerokan tuh udah kerokan atas bawah kanan kiri, gitu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu suka kerokan, tapi itu banyak banget waktu di GD. Oke, dari saya itu saja. Silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Terima kasih. Silakan, mungkin 2 orang dulu yang mau bertanya. Oke, Ibu. Satu lagi mungkin sekalian. Satu lagi. Oh ya, Ibu Diana. Oke, mic-nya boleh Bu Mary. Ini. Silakan Bu. Selamat pagi dokter. Pagi. Saya mau bertanya ya dokter, orang yang sakit hipertiroid, pasti dia kenanya ke jantung karena irama jantungnya berdetak tidak baik.
Apakah itu dia termasuk golongan penyakit jantung? Tidak. Terus penyembuhannya dia harus yang saya tahu tuh dia harus makan obat untuk irama jantungnya supaya benar. Ya itu aja dokter. Boleh, Makasih. Ibu siapa? Yeni. Ibu Yeni ya. Baik. Ya. Ibu Yeni keluarganya ada yang atau mungkin pernah dengar tetangganya gitu ya, tiroid ya. Saya sendiri itu Oh, hipo. oke, baik. Jadi tiroid itu betul, dia bisa mempengaruhi jantung. Sebenarnya banyak organ yang bisa mempengaruhi jantung, ginjal pun juga ya. Kalau bisa punya yang penyakit gagal ginjal ataupun misalkan kita bilang fungsi kreatinnya sudah kurang bagus, tiroid bisa. Karena tiroid itu sebenarnya hormon metabolisme. Apakah pasti pertanyaannya adalah apakah bisa disembuhkan atau enggak? Prinsipnya adalah gimana caranya menjaga supaya tiroidnya itu dalam kondisi yang balance. Hormonnya selalu stabil. Apakah memang dengan minum levotiroxin, propiltiuracil secara rutin? Nanti itu ranahnya dari teman-teman endokrinologis penyakit dalam. Jadi ketika hormon tiroidnya bisa kita kontrol, dia stay dalam kondisi yang normal, maka jantungnya nggak terbebani. Nah memang ini sedikit banyak kalau misalkan ada hormon tiroidnya berlebih atau kurang, ada yang misalkan hormon tiroid, betul kata Bu Yeni bahwa tiroid itu kan hormon metabolisme, nadinya cepat. Jadi kalau kita biasanya kayak gini sekarang kita lagi duduk santai ngobrol mungkin nadi itu sekitar rata-rata 60-80. Nah orang-orang dengan hormon tiroid bermasalah kadang mereka lagi tidur aja nadinya sampai 150. Jadi kayak maraton padahal lagi tidur. Nah lama-lama jantungnya capek. Kalau jantungnya capek lama-lama dalam 10 tahun, 15 tahun, dia lama-lama jantungnya jadi bengkak, melar. Nah ketika udah melar, lama-lama pompanya bisa turun. Kalau pompa sudah turun, nanti lama-lama gampang sesek, gampang bengkak gitu. Dirawat, tapi arahnya ke sana. Akan mungkin tidak terlalu berhubungan dengan kita bilang seperti sumbatan koroner, tapi dia juga bisa mempengaruhi jantung karena itu tadi, jantungnya dalam 10, 20, 30 tahun dipaksa untuk bekerja terus. Lagi tiduran, lagi bobo aja disuruh lari. Nah lama-lama capek dia gitu. Jadi dia ini beda sama kalau koroner, dia sifatnya lama-lama build up. Mungkin awalnya gak kerasa lama-lama tapi lama-lama makin berat akhirnya sampai titik di mana jantungnya nggak bisa kompensasi lagi. Gitu. Nah ini kalau gitu mau gimana dok? Ya berarti caranya adalah kita nggak bisa mengontrol bagaimana si efek tiroid ke jantung, tapi kita bisa mengontrol supaya tiroidnya jangan sampai terlalu tinggi terlalu rendah. Nah itu teman-teman dari endokrinologis yang memang mereka nanti akan ngasih obat ke masing-masing pasiennya menjaga supaya hormon tiroidnya itu di level yang stabil. Gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Yeni ya. Gitu. Iya, terima kasih Bu Yeni. Selanjutnya Ibu Diana. Pagi dok. Ya, Ibu. Nama saya Diana. Saya mau nanya yang mengenai tadi makanan. Sekarang kan modelnya meal prep ya dok ya. Jadi apakah itu mempengaruhi? Kadang ya jujur aja kita kan ibu-ibu mau cepet gitu. Cuman apakah itu juga mempengaruhi kepada jantung tersendiri itu juga? Itu aja. Terima kasih dok. Bu Diana, makasih Bu. Jadi benar, karena makanya kenapa tadi slide-nya itu karena kita hidup di perkotaan ya. Dan nggak bisa dipungkiri nggak hanya suami aja yang kerja, kadang ibu juga kerja gitu. Nah sebenarnya belum ada penelitian yang mengatakan apakah makan makanan yang dipreparasi terlebih dahulu atau di frozen terlebih dahulu itu negatif terhadap jantung. Tapi yang harus bisa kita pastikan adalah biasanya makanan seperti ini itu kan cenderung lebih awet dibandingkan makanan biasa. Yang kita takut adalah kadar sodium atau natriumnya sebenarnya gitu. Jadi paling gampang misalkan kalau Bapak Ibu ke supermarket gitu ya, misalkan saya sebut merek Superindo, Grand Lucky atau ke Food Hall atau apa gitu, terus di bagian groceries kadang suka ada salad-saladnya ada di prep gitu ya, itu saladnya sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi yang diperhatikan ketika kita akhirnya dia lihat kadar natriumnya seperti apa, karena kadang singkat sudah dicampur dengan garam, sausnya itu dicampur dengan garam, jadi itu yang sebenarnya lebih di-concern ke kita Bu, kalau untuk kondisi jantung ya, secara umum sebenarnya jantung mungkin aman, tapi ketika natriumnya berlebih, takutkan mungkin tidak dalam setahun 2 tahun, tapi dalam 5 tahun 10 tahun ke depan dikombinasikan dengan seseorang yang tidak pernah beraktivitas. Maksud saya mungkin nggak pernah olahraga, jarang lari atau jalan pagi, garamnya tinggi, lama-lama hipertensi. Nah hipertensi ini masalahnya nggak kedeteksi dia sukaan. Sering sekali banyak yang hipertensi nggak terdeteksi. Tiba-tiba tensi sudah 180, tensi sudah 200, tapi nggak ada keluhan. Nah cuma lama-lama mungkin udah 5 tahun 10 tahun kayak begitu ya pasti pembuluh darah jantungnya sudah kena. Jadi kalau ke jantung langsung kayaknya sih enggak, tapi memang apakah bisa bikinnya tadi faktor resiko itu yang bikin tinggi karena jadi hipertensi, kemudian juga kolesterolnya harus diperhatikan gitu.
Baik, terima kasih Dokter Arvin. Semoga menjawab ya Bu Diana. Ada lagi Ibu? Oke, 1, 2, Ibu Tiurma. Ada lagi dulu. Oke, Ibu Tiurma dulu ya yang di. Pagi dokter. Pagi, Bu. Ya, saya 2 tahun yang lalu ya, udah pernah operasi tiroid, tapi tiroid saya itu bukan hipo ataupun hiper. Jadi ini tiroid ini ada di sini benjolan gitu, sejenis gondok gitu, udah dioperasi. Hanya dokter bilang kalau setelah habis operasi hormon saya udah gak ada, yang bagian kanan, tapi yang kiri masih ada. Nah, terus yang saya mau tanya, apa saya harus cek up ulang lagi atau gimana? Karena dokternya nggak pernah bilang lu harus cek lagi atau ini enggak, katanya udah sembuh, udah ini ya udah gitu. Nah terus kalau makanan juga saya nggak pernah ini ya pantang-pantang karena katanya boleh makan semua gitu. Hanya saya juga ada kolesterol. Nah, yang kedua ini saya mau tanya, saya lama-lama sekali nih dada saya ya, kadang-kadang sakit gitu. Terus ya saya kalau sakit gitu saya tiba-tiba saya harus diam, nggak boleh gerak. Terus saya tarik nafas pelan-pelan, habis itu pelan-pelan itu hilang gitu. Tapi itu datangnya lama-lama sekali, nggak sering. Nah saya juga pernah EKG bulan 2 ya, tahun ini ya. Nah itu hasilnya bagus, jadi setelah itu saya udah nggak pernah cek lagi gitu. Nah ini kan pikir ada EKG, saya mau cek lagi gitu ya, udah setengah tahun. Nah, menurut dokter gimana ya harusnya? Pertama-tama harus diapresiasi dulu ya bahwa nggak banyak pasien yang punya kesadaran. Ya, contoh kayak ibu nih concern sama dirinya. Kadang banyak pasien-pasien tuh yang nggak sadar bahwa kesehatan itu penting. Jadi pertama-tama terima kasih banget Bu sudah mau cerita ke kita. Pertama saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya. Boleh nggak sih EKG? Boleh aja gitu. Karena ini kan namanya screening ya. Kalau sebenarnya kalau dari kami ketika misal usia sudah di atas 40 tahun, selama ada kesempatan periksa aja gitu. Mau 6 bulan, setahun gitu periksa. Apalagi kan sudah ada keluhan, ada rasa nggak nyaman. Walaupun mungkin bisa karena jantung, bisa karena lain nggak tahu. Itu nanti kita punya banyak modalitas lah, punya banyak alat buat mengetahui itu. Kemudian adalah yang berikutnya adalah biasanya kalau terkait masalah jantung itu ada pemicunya. Misalkan lagi emosi, kecapean, nah itu dadanya mulai nggak nyaman. Tapi ketika sudah dibuat istirahat, terus lebih enakan, kayaknya itu emang bisa mungkin ada efek dari jantung. Atau sebenarnya paling mudahnya adalah kadang kalau suka dari lambung, coba aja minumin obat lambung. Kalau misalkan sakitnya enakan setelah diminumin obat lambung, oh berarti kayak masalah lambung. Tapi kalau misal Bapak Ibu punya perutnya nggak enak nih, terus diminumin, kita sih bilangnya kayak sirup Promac ya, Promac atau supralfat gitu. Terus kalau diminumin obat lambung masih tetap nggak enak, berarti bukan masalah lambung, mungkin masalah jantung yang beratnya ataupun masalah otot juga bisa. Nah, untuk menjawab yang seperti itu, mungkin adalah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kita jangan hanya terfokus pada misalnya tiroid. Karena biar gimana pun harus cek yang lain. Tensi gimana, apakah tensinya tinggi atau enggak. Terus cek HbA1c berkala. Kami di sini lebih merekomendasikan cek HbA1c dibandingkan dengan gula darah puasa. Karena HbA1c itu menggambarkan profil gula darah selama 3 bulan terakhir. Itu yang lebih confirm established untuk mendiagnosis seseorang yang terkena diabetes atau enggak. Itu begitu angkanya di atas 6,5, itu berarti Anda butuh intervensi. Intervensi itu bisa berupa obat, bisa berupa lifestyle modification, tapi itu ranahnya teman-teman penyakit dalam. Tapi itu batasannya. Memang dulu kan bisa bilang cek gula darah puasa lah gitu, atau suruh minum gula 2 jam. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, itu HbA1c jauh-jauh lebih bagus untuk mendeteksi itu semua. Dan harus dicek kolesterolnya gimana. Sebenarnya slide ini saya nggak tahu menampilkan. Begitu LDL seseorang di atas 150, itu wajib intervensi. Bukan kolesterol total, tapi LDL. Ya, jadi itu memang kelemahannya adalah kolesterol total itu hanya menggambarkan total. Biasanya bisa cek pakai yang alat kecil, aku cek itu bisa. Tapi kalau begitu LDL kayaknya harus ceknya di lab rumah sakit atau di puskesmas. Nah itu LDL itu penting sebenarnya. Karena buat kami lebih penting LDL dibandingkan total kolesterol. Kalau kita ngomongin koroner ya gitu. Karena seringkali jujur aja gitu ya, seumuran misalnya umur 30-an gitu, LDL-nya itu 200 tuh juga ada. Nah sedangkan itu yang kita nggak boleh. Kita idealnya bahkan LDL di bawah 100 gitu. Soalnya saya nggak, selama saya sekolah sama saya praktek, saya nggak jarang sekali nemu warga Jakarta
yang LDL-nya itu di bawah 100 tanpa obat, kecuali dia olahraga rutin. Nah, jadi itu yang harus dicek dulu. Nah, itu kadang suka miss di situ, karena LDL itu harus diperhatikan juga. Itu. Karena dikombinasi sama faktor risiko yang lain, Bu. Misalkan ada tiroid, kemudian berat badan, apakah di rumah ada yang rokok. Jadi itu. Jadi setiap pasien atau setiap orang punya faktor risiko berbeda-beda. Makanya kalau mau memang idealnya nanti cek ke dokter masing-masing, ngobrol aja kira-kira dia bisa tahu kayaknya saya resiko atau enggak. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan pertama terkait tiroid. Jadi sebenarnya idealnya adalah sebaiknya kita cek dulu aja tiroidnya. Kalau sempat mungkin dicek di lab, di rumah sakit atau lab-lab mandiri, kadar hormon tiroidnya bagaimana. Kalau memang normal ya berarti kalau kita bilang syukur puji Tuhan, harusnya nggak ada intervensi, nggak ada masalah. Karena kalau dari kami, yang penting nilai hormon tiroidnya. Kalau memang nilai itu terlalu tinggi, terlalu rendah, beban ke jantung. Tapi kalau nilainya stay normal, seharusnya mudah-mudahan nggak ada efek apa-apa ke jantung. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Arvin. Selanjutnya siapa tadi? Oh, Ibu. Terima kasih Dok, nama saya Regina. Yang saya mau tanya, selama ini kan yang difokusin kan hipertensi. Apakah orang yang darahnya rendah itu akan terpacu dengan sakit jantung? Ada efek di jantung gitu ya. Itu untuk tensi yang rendah. Yang kita cerita ini kan selama ini selalu yang hipertensi. Tetapi yang rendah itu jarang. Misalnya tuh di 100 di bawah hipertensi lah gitulah ya. Nah itu yang saya mau tanyakan, apa bisa memacu ke jantung. Terus kedua, dari kita suka konsumsi obat kolesterol, itu kan apakah bisa berpacu ke pengentalan darah dan bisa pacu ke jantung. Itu aja Dok yang saya tanyain, 2 pertanyaan. Terima kasih Dok. Ibu Regina ya, terima kasih. Jadi yang pertama hipotensi, kita bilang hipotensi ya. Kalau saya dari bahasa medis itu, saya jawab dengan gamblang tidak. Jadi kalau tensi terlalu rendah, apakah bikin koronernya jelek serangan jantung? Itu tidak. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi saya bisa bilang bahwa karena begini, seringkali kadang mungkin Bapak Ibu teman-teman takut ya, saya kok tensi cuma 90 Dok, atau waktu pakai alat tuh tensi cuma 80, nggak apa-apa nggak gitu. Sebenarnya kalau memang sehat dan dia nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Tensi mau 80, mau 90, selama seseorang nggak pusing, itu dari kami panduan terbaru itu tidak ada masalah sama sekali. Dan tidak mengganggu kinerja jantung. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali misalkan dia tensinya 80, tensi 90, tapi memang ternyata riwayatnya adalah riwayat pompa jantungnya rendah. Nah itu ya lain cerita. Jadi kalau memang ada, kita bilangnya jantung bengkak ya, bengkak jantung, itu ada yang kita bilang advanced heart failure, ketika fungsi pompa jantungnya itu cuma tinggal 1/3 atau 1/4 dari orang normal. Jadi pompanya lemah. Nah orang dengan pompa lemah, itu memang pasti tensinya rendah. Dia nggak bisa tensinya tinggi. Nah itu lain ceritanya. Tapi kalau saya yakin dan percaya buat sebagian besar Bapak Ibu di sini, kalau punya tensi 80-90, selama bisa kencing, bisa jalan, bisa makan, bisa minum, bisa marah, bisa ketawa, itu nggak ada masalah. Dan itu tidak berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Itu harus saya tekankan di sini. Dan saya berani bilang tidak. Kalau tensinya tinggi baru. Karena kalau tensi tinggi, kasarnya kita kayak selang tanaman. Kita lagi nyiram tanaman, terus di selangnya itu tekanan pumpnya tinggi banget. Nah lama-lama tuh selangnya robek, nah gitu kasarnya. Tapi kalau dia tekanan di selangnya rendah, nggak masalah gitu. Kecuali kok nih saya tensinya rendah terus ada keluhan, suka pingsan, lemes, nah itu yang baru lain cerita gitu. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin masalah obat kolesterol. Jadi obat kolesterol ini banyak sebenarnya. Teman-teman dari penyakit dalam tuh suka pakai, misalkan kita bilangnya statin, terus ada yang namanya ezetimibe, banyak macamnya lah. Mungkin yang paling sering suka pakai statin. Tidak ada hubungan sama sekali untuk menyebabkan kekentalan darah gitu. Yang menyebabkan kekentalan darah itu biasanya justru adalah faktor resikonya. Contohnya dia obesitas, dia kemudian misalkan kita bilang gula darahnya sampai 300 sampai 400, itu bisa mempengaruhi kekentalan darah. Tapi kalau konsumsi obat-obatan kolesterol dalam jangka waktu panjang itu sejauh ini tidak ada penelitiannya mengatakan bahwa bikin darah semakin kental gitu. Dan biasanya akan ketahuan kalau darah kental itu, misalkan kita cek ternyata cenderung trombosnya tinggi. Atau misalkan pada pasien-pasien yang, mohon maaf, kalau misalnya ada yang suka merokok, itu kalau suka merokok
Kadang kalau misalkan mulutnya atau apa hitam, itu dicek di lab itu memang kadang hematokritnya tinggi. Jadi memang darahnya lebih kental. Tapi kalau untuk penggunaan kolesterol, obat statin, obat ezetimibe, PCSK9 inhibitor ada namanya gitu ya. Itu nggak ada hubungan sama sekali untuk bikin kekentalan darah. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan dulu ya buat kolesterol. Baik, terima kasih Dr. Arvin. Tadi ada satu di sini ya sebelum Ibu Suci. Nanti, habis Ibu ini nanti Ibu Suci, setelah itu pertanyaan di stop dulu, kita akan dengarkan presentasi ya, jadi 2 pertanyaan dulu. Ya pagi dokter, saya mau tanya, saya udah pernah operasi jantung ganti katup. Terus itu bisa angot lagi apa gimana gitu. Terus saya setiap bulan cek INR itu, dokter mintanya 1,5 sampai 3. Tapi saya nggak pernah sampai target sih 1, doang. Tapi barusan di depan ngecek katanya darah saya nggak kental. Gimana tuh? Terus saya senang asin tapi darah saya cuma 1/60/70 itu nggak apa-apa dok. Itu tanya saya. Terima kasih. Ibu siapa nama Ibu? Marta. Oh ya Ibu Marta. Oke. Jadi operasi di mana kau boleh tahu? Oh ya. Jadi kalau operasi katup itu Bu Marta ya. Jadi yang pertama kalau ganti katup itu ada 2 katup itu. Katup logam sama katup satu lagi buatan dari katup babi atau sapi. Nah kalau katupnya logam seperti Bu Marta, kenapa? Karena minum INR. Jadi itu kan bayangin ada logam di jantung, besi lah. Nah itu kalau nggak minum pengencer darah, darahnya akan kental. Jadi makanya mereka dengan operasi katup wajib minum pengencer darah, terutama yang katupnya logam. Gitu. Umur atau masa pakai durabilitas katup itu bisa sampai 20-30 tahun. Tergantung seberapa telaten pasiennya dan seberapa respon tubuhnya, ceknya INR. Nah ini yang dibilang, ya ini adalah lab paling sah buat ngecek darahnya tuh kental atau enggak, ceknya INR. Kak, iya harusnya itu idealnya bahkan 2 sebenarnya Bu. Gitu. Jadi memang harus minumnya namanya obatnya warfarin atau Notisil atau Simark. Nah itu sebenarnya semakin bagus adalah kalau INR-nya selalu cek tuh 2 gitu. Itu yang paling bagusnya. Soalnya kalau nggak nyampe 2, takutnya darahnya kan kurang encer, gampang nyumbat nanti ke katupnya. Jadi kita sih bilangnya adalah kalau misalkan semakin INR-nya bagus, maka katupnya umurnya makin panjang, bisa 20-30 tahun, awet. Tapi kalau misalkan dia nggak pernah minum pengencer darahnya, takutnya katupnya jam tuh kayak pintu situ tuh nggak bisa kebuka lagi karena isinya bekuan darah gitu. Jadi kayaknya kan pasti kan sering cek kontrol INR rutin ya gitu. Jadi selalu cek rutin aja, mau di harapan kita boleh tempat kita, mau di rumah sakit lain, pokoknya bisa cek rutin. Susahnya itu si obat warfarin ini bahasa gampangnya adalah dia penyerapannya sangat tergantung makanan. Makanya kalau bisa minumnya itu pas malam sebelum tidur, jangan diganggu sama suka minum wine, minum alkohol, minum jus. Nah itu yang susah. Jadi itu memang susahnya. Sebenarnya ada alternatifnya, obatnya lebih mahal, tapi kalau buat katup belum bisa. Jadi mau nggak mau memang harus pakai dengan warfarin ini. Nah paling PR-nya buat Bu Marta pastiin benar-benar setiap bulan kalau bisa nyampe 2 deh INR-nya. Apa perlu Notisil mau tambah jadi sehari minum 3,5, minum 4 gitu. Boleh nambah. Nanti kalau udah gitu tiap bulan ketemu dokternya aja di harapan kita bilang, "Dok, saya udah nambah obatnya disuruh sama Dr. Arvin." Pasti ketawa nanti. Gitu. Paling itu ya Bu kalau katup ya. Jadi tapi jangan ngecek dari kayak tadi cek depan darahnya encer atau enggak, itu enggak valid. Kita selalu pakai INR buat Ibu karena itu vital katup. Begitu katupnya jam, kemungkinan besar redo atau operasi ulang. Mudah-mudahan enggak ya. Enggak masalah. Bisa ketawa-tawa kan? Iya. Yang penting dicek berkala. Jadi setahun sekali, 2 tahun sekali. Kalau ada acara kayak gini ikut aja, cek tensi. Itu yang lebih penting. Bukan karena masalah saya jadinya nggak mau makan garam, tapi nggak pernah cek sama aja bohong. Gitu ya. Ya, selanjutnya Ibu Suci ya, silakan. Pagi ya Dok, saya Ibu Suci, mau nanya Dok, tadi kayaknya jelasinnya dadanya itu nyerinya di kiri apa kanan ya Dok khususnya. Terus kalau misalnya kita di rumah sendirian gitu,
pas kena gitu kan kita nggak tahu. Nah, pertolongan pertama apa yang kita harus lakukan gitu kalau nggak ada orang gitu. Terus berapa lama jarak kita harus, ada waktu kita harus ke rumah sakitnya atau ada obat-obat tertentu nggak dok? Soalnya kebetulan kan sepupu saya dokter, dia pernah bilang, dia punya pasien gitu. Dia bilang katanya ada satu obat yang ditaruh di bawah lidah untuk pertolongan pertama dulu gitu. Makanya saya sampai, karena dia ngomong gitu, jadi saya suka siapin itu dok, obat itu. Itu benar atau enggak dok, gimana caranya gitu? Pertolongan kita waktu kita serangan sendirian gitu dok. Oke, Suci makasih. Bu Suci. Suci Oh ya. iya, makasih Bu. Jadi Iya. pertanyaan bagus banget nih dan kebetulan keluarga yang dokter. Jadi pertama, kalau ini informasi singkat aja ya. Kita punya namanya telepon 119 di DKI Jakarta tuh bisa dipakai dari manapun. Itu untuk telepon ke emergency dari pemerintah. Itu kalau memang kepepet banget ya, misalkan di rumah nggak ada siapa-siapa. Atau kalau enggak bisa hubungin keluarga terdekat via telepon atau ke rumah sakit ataupun ke fasilitas klinik yang Bapak Ibu masing-masing percaya. Mungkin di sini punya, saya percaya kemana gitu. Telepon bisa. Pertama, nyeri dadanya itu tidak di kanan. Jadi pasti kalau nggak di tengah, di kiri. Kalau di kanan kayaknya nggak mungkin jantung, mungkin sebab yang lain. Ya sebenarnya ada kemungkinan di mana jantung bawaannya, dia dextrokardi jantungnya sebelah kanan, tapi itu kayak lain cerita. Tapi buat kita kalau di tengah atau di kiri keringetan banget. Nah itu yang paling penting ya, keringetan banget nih gitu. Keringetannya bukan karena habis padel ya, atau habis olahraga golf, lain cerita. Lagi AC tiba-tiba keringetan, nah itu patut pertanyaan tuh. Nah kalau misalkan dadanya di tengah atau kiri, itu mending sebaiknya coba cari bantuan. Nah permasalahannya kalau misalkan satu, di rumah nggak ada orang, nah boleh coba telepon ke emergency, boleh mengabari tetangga terdekat. Saya rasa sih kita di sini kalau bisa nggak bisa hidup sendiri ya, minimal punya tetangga atau punya kerabat yang bisa buat seenggaknya ngecekin kita lah gitu. Jangan sampai tiba-tiba ketemu di rumah udah pingsan atau gimana gitu ya, kita nggak mau amit-amitnya. Kemudian yang kedua adalah obatnya betul, ada namanya obatnya itu namanya ISDN, nitrat atau sedokar. Itu bisa dibeli dan kebetulan dia obat yang sifatnya bisa dibeli tanpa pengawasan seperti morfin. Itu disimpan di saku. Biasanya kalau misalnya udah pernah sakit jantung pasti punya di sakunya. Itu kalau memang misalkan dari yang gak enak diminumin itu jadi enakan, nah ya itu pasti sakit jantung, bawa aja ke IGD lah gitu. Namanya obatnya nitrat gitu. Dan murah sebenarnya. Kalau misalkan mau disimpan, tapi lagi-lagi ini saya nggak mau promosi obat ya. Maksudnya yang lebih penting adalah faktor resiko. Contohnya misal apa? Misalkan kayak saya Mbak Intan, saya mungkin yang kita yang dalam tanda kutip masih relatif lebih muda, lebih aware sama kesehatan, faktor resikonya kurang. Mungkin kalau ada sakit dada mungkin sebabnya yang lain, misalkan asam lambung naik atau apa. Jadi baik lagi harus lihat profil faktor resikonya dulu. Kalau memang Anda merasa Anda termasuk yang beresiko, usianya sudah lebih, kolesterolnya juga tinggi, berat badannya juga lebih, di rumah ada yang rokok dan nggak pernah di filter, nah itu yang beresiko karena rokok pasif juga beresiko. Tapi kalau misal usia masih 20 tahun ke bawah, kemungkinan ya sebabnya yang lain. Tapi ada namanya obatnya namanya nitrat. Itu biasanya kita simpan saku, kalau misalkan dada nggak enak, keringat dingin, minum itu dulu enakan, oh itu berarti masalah jantung. Tapi kalau udah enakan jangan selesai, berarti harus bawa ke IGD. Gitu. Karena nitratnya hanya pertolongan pertama, ngebuka sementara, tapi nggak bisa ngebuka full. Gitu. Oke, semoga menjawab. Ibu-ibu tanya jawab dihentikan dulu ya, karena kita akan sama-sama dengarkan presentasi lanjutan dari rumah sakit. Silakan. Oke, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh ya ke Dokter Yana setelah seminar acara ini selesai. Nah sekarang kita akan melanjut ke praktek BHD. Tapi sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Arvin. Terima kasih ya dok, ilmunya luar biasa sekali. Nah sekarang Dokter Yana boleh maju ke depan dengan patung manekinnya dok ya nanti ya. Oke. Dok. Nah ini dia prakteknya, nanti bantuan hidup dasar diajarkan sama Dokter Yana, tapi sebelumnya ada teori-teori yang akan disampaikan ya dok ya. Silakan dokter, waktu dan tempat kami persilakan. Ya shalom Bapak Ibu semua. Oh kayak banyak kan ibu-ibu ya. Baik,
Di sini saya mau mengajarkan tentang bantuan hidup dasar ya. Jadi biasanya nih hal-hal yang kayak gini dibutuhkan kalau mungkin ibu-ibu, bapak ibu semua ketemu pasien yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba jatuh gitu ya. Ini bisa dilakukan oleh orang awam ya. Makanya kita berusaha untuk berbagi supaya warga negara kita bisa menolong orang secepat mungkin gitu ya. Karena kalau kita harus nunggu lagi, nelpon lagi, nunggu lagi, itu waktu tuh penting, tiap detik itu penting ya. Karena ketika jantung dia berhenti tidak mampu untuk memberikan pasokan ke otak. Nah kita butuh pasokan oksigen yang cepat untuk sampai ke otak ya. Oke, saya cepat aja, paling nanti saya sambil praktek ya. Oke, apa itu HBD? Jadi ini singkatan aja ya, kepanjangannya adalah bantuan hidup dasar. Ini adalah serangkaian tindakan pertolongan awal ya. Jadi ini bisa dilakukan di mana aja, siapa aja pun juga bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu saya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kita harus kenali dan panggil bantuan. Terus selanjutnya adalah mulai kompresi dada. Nah ini ada namanya alat, ini pointernya yang on ya. Nah ini adalah nama alat AED. Nah ini biasanya disediakan di tempat-tempat besar nih. Harusnya sih kalau gereja harusnya minimal punya ini ada. Terus di bandara biasanya atau enggak nanti di terminal, nah itu biasanya stasiun, nah itu mereka biasanya punya. Rumah sakit udah pasti ada lah kalau kayak gini. Terus kemudian bantuan medis lanjutan, nah ini biasanya kalau tim medisnya sudah datang. Ya mungkin tadi sempat disinggung oleh Dr. Arvin, yang ditelepon adalah 119. Ya itu harus diingat kalau ketemu yang kayak gini ya. Terus kemudian adalah perawatan pasca henti jantung, nah itu sudah diambil alih oleh tim medis ya. Nah kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pastikan keamanan lokasi ya. Jadi biasanya kalau bantuan hidup dasar nih memang harus yang rata kayak gini ya Bapak Ibu ya. Harus yang gak boleh yang kayak kasur empuk-empuk gitu, enggak. Dia dasarnya memang harus keras ya, karena nanti kita akan melakukan tekanan ke dada. Jadi memang datarnya ini harus keras. Bapak Ibu harus lihat lokasi sekelilingnya. Kira-kira memungkinkan yang mana? Jangan jauh-jauh, keburu waktunya habis. Ya, cari aja yang deket-deket di situ ya. Biasa trotoar kah kalau misalkan ketemu di taman atau misalkan di rumah, ya udah di lantai aja langsung gitu ya. Nah, terus kemudian adalah cek respon ya. Maaf ya, saya naik dulu. Nih saya langsung ke sini ya. Biasanya kalau udah ketemu, udah kenali tempatnya, Bapak Ibu langsung cek respon pasiennya. Ya, gimana cara ngeresponnya? Ditepok. Jangan cuman Pak, bangun Pak, jangan ya. Ditepok, kasih dia rangsangan yang kuat. Pak, ada Pak, Bapak baik-baik saja gitu. Kita berusaha supaya cek dia ada respon apa enggak. Gitu. Kalau kita cuman pelan-pelan aja dia enggak ngerespon. Tapi kalau kita kencang, nah itu biasanya kan dia ada respon, entah dia batuk kan, entah dia ngomong kah, gitu ya, entah dia muntah kah, yang gitu biasanya kan ada respon. Ya, jadi tepoknya benar-benar tepoknya di sini ya. Biasanya kita tepoknya di sini. Ya, terus kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu harus ini, habis cek kesadaran. Nah ini harus ini, tolong hubungi 119 bawa ID. Kalau ibu-ibu sendiri panggil bantuan, jangan langsung ditangani sendiri ya. Terus habis itu ingat telepon. Ini harus diingat 119 ini. Kalau nggak habis kita tolong dikemanain orangnya ya kan. Nah kemudian yang setelah itu kita adalah cek nadi. Oh saya ada nggak ya gambarnya. Nah ini adalah namanya cek nadi. Dimana kita harus memposisikan tangan kita. Ada di sini ya. Bapak Ibu kalau bisa pegang masing-masing ya. Di sini. Ini di tengah-tengah ini kan ada tulang-tulang nih. Ya, geser dikit. Coba pegang, keraba nggak? Ada yang dut. Ada ya? Nah, geser lagi coba ke kanan. Ada nggak yang dut? Ada ya? Nah, itu yang dicari di pasiennya. Atau nggak orangnya ya maksudnya. Di orangnya yang tidak sadarkan diri itu yang dicari. Ya, ini harus, sebenarnya kita hanya butuh waktu 10 detik. Kayak 10 detik buat ngecek nih ada apa enggak ya. Gitu. Kalau Bapak Ibu ragu,
dipanggil-panggil tadi nggak sadar, loh kok ini nggak keraba ya, kok saya nggak dengar yang dut-dut, nggak usah mikir lama, langsung ditekan, ya, karena kita kejar banget 10 detik ini penting, ya. Terus kemudian lihat juga nafasnya, kadang memang orang nadinya masih ada, tapi mungkin nafasnya nggak enak, misalkan dia cengap-cengap, kadang cuma satu-satu gitu doang nafasnya. Nah gitu, lihat juga nih pergerakan dadanya dia, kalau Bapak Ibu ragu boleh diintip sedikit gitu ya, lihat. Ininya biasanya masuk, nah itu kita bilang namanya gasping ya, gitu. Atau dia nggak ada pergerakan dada sama sekali. Nah kalau nggak ada pergerakan dadanya sama sekali, udah nggak usah ragu-ragu ya. Sebenarnya tuh kita harus tempel bener ke mulutnya. Cuman mengingat kemarin kita habis COVID ya, jadi biasanya kita lebih mendominasi pompa jantungnya. Kita maksimalin yang pompa jantungnya karena buat orang awam itu berbahaya juga ya. Maksudnya kita bisa ketularan, kita kan nggak tahu ya orang ini punya basic sakit apa gitu ya. Jadi memang kita perlu untuk ya seminimal mungkin untuk menghindari itu. Secara pedoman sih nggak masalah sih maksudnya, karena kita cuma ngejar denyut jantungnya dulu gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah, nah bagaimana cara kita untuk pompa dada ya. Ini detailnya ya, ini bentuk tangan yang Bapak Ibu harus ingat ya. Kalau masalah kanan di atas, kiri di atas, bebas itu. Bapak Ibu biasa dominannya yang mana? Gitu ya. Memang ya mungkin kalau buat ibu-ibu yang sudah lansia mungkin agak susah ya kalau kayak gitu, tapi terkadang memang nggak harus, nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dilakukan ya silakan dilakukan, apalagi untuk orang-orang terkasih ya gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak apa-apa, karena kondisi dari penyelamat juga lebih penting gitu loh. Jangan sampai kita menolong orang lain tetapi kita juga yang dirugikan gitu ya. Jadi tetap penyelamat pun juga harus oke gitu kondisinya ya, itu juga penting. Ini yang kerja gitu, jadi Bapak Ibu nggak capek. Kalau cuman gini-gini dong capek, pegel nih lama-lama nih kalau kayak gini. Tapi kalau ini lurus posisinya begini, nah nggak akan capek nih gitu ya. Jadi kita kayak apa ya, kayak ngeper gitu ya. Nah ini kayak gini nih, nah itu ya. Nah terus kemudian thank you ya. Nah selanjutnya adalah, ini adalah syarat-syaratnya nih. Jadi kita nggak asal tekan doang ya Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu lihat di gambar ini kan. Di gambar ini nih ada jarak nih. Dari tulang yang di tengah ini ke jantung itu kan ada jaraknya. Jadi kita harus mencapai kedalaman itu. Berapa kedalamannya? Mana ya? Nah kira-kira 5 sampai, nah ini 5 sampai 6 cm. Ya, kira-kira segitu. Itu yang harus kita capai. Nah, terus kemudian apalagi Dok waktu kita lagi ngerjain pompa darah nih. Kedalamannya, frekuensinya itu berapa? Biasanya 30 kali. Jadi kita kalau misalkan lagi pompa kita ngitung. Nah nanti
biasanya dikasih nafas, tapi ini kita jarang sih ya. Maksudnya kalau untuk orang awam kita nggak saranin. Nah, cuman maksimalin aja pompa yang tadi saya bilang di awal gitu. Biasanya kalau tenaga medis yang udah datang, mereka kan sudah punya alat buat pompa nafas sendiri. Nah, itu baru kita balik ke 30:2. Jadi 30 kali pompa, dikasih nafas 2 kali. Gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang di jalan nggak bisa ngasih nafas, nggak usah. Jadi maksimalin aja gitu ya. Tapi kalau keluarga ya mungkin kita masih diusahakan kasih nafasnya. Kalau keluarga kan kita tahu ya, keluarga kita sakit apa, orang terdekat kita, suami kita, anak kita gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah jangan tekan-tekan terus, maksudnya gimana? Jadi kita bikin kayak pet. Terus gini tuh enggak, kita kasih kesempatan supaya dadanya ngembang dulu ya. Jadi begitu ditekan, kita agak lepas sedikit supaya dadanya ada waktu. Kenapa begitu? Waktu kita tekan kan jantungnya mompa. Kalau kita tekan terus kan nggak ada darah yang masuk lagi ke dalam jantungnya karena ditutup sama kita. Nah begitu kita biarkan dia untuk kebuka, itu darah masuk gitu. Jadi dia bisa habis itu pompa lagi ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, jadi pompa set, angkat set gitu ya. Tapi kecepatannya ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Terus ini jangan setengah. Dewasa ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau anak sebenarnya dia punya sendiri lagi, tapi ini kita ngomongin yang dewasa dulu. Kalau anak dia agak berbeda. Terus kemudian nanti setelah itu biasanya kan tadi kita udah cek kalau sudah nanti dibawakan, saya nggak bawa alatnya, tapi dia itu satu alat yang pinter lah ya, kita bisa bilang dia tuh bisa ngomong, dia bisa cek iramanya gitu ya. Nah kurang lebih kayak gini, mungkin biasanya sih kalau ditempel-tempel gitu ada tulisannya AED gitu, isinya tuh kayak begini, ada patchnya ada 2. Terus nanti ada kotaknya tuh mesin yang dia bisa ngebaca iramanya apa, kita nanti pencet apa. Nah itu dia kasih tahu gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Nah kalau alat ini sudah ada, nah itu sudah lebih baik sebenarnya karena dia bisa kontrol iramanya. Kalau jantung ini kan sebenarnya kita pompa dia supaya kita mau listriknya tuh nyala kan. Listriknya nyala, pompanya jadinya bagus, iramanya pun juga jadi terkontrol gitu ya. Nah, hati-hati kalau udah pasang alat ini, cara pasangnya kayak gini. Nih ya, satu ditempelnya di sebelah kanan atas, yang satunya di kiri bawah. Kenapa ada di sini? Karena jadi kita punya listrik jantung tuh kayak kereta gitu ya. Dia punya satu fokus utama, selanjutnya akan mengikuti. Jadi kalau disetrum yang di fokusnya, ke belakangnya pun juga jadinya ngikut gitu. Jadi makanya kenapa ada yang dipasang di sini gitu ya. Nah terus kemudian ini adalah syarat supaya kita kalau misalkan pasang alat itu, kita tidak boleh pegang pasiennya. Kenapa? Karena yang dikejutkan adalah listrik. Nanti kalau kita pegang kita kesetrum juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah pasang itu, biasanya dia ngasih tahu kok. Alatnya itu ngasih tahu gitu. Oh irama yang terbaca saat ini apa?
misalnya jangan pegang pasien, terus dia suruh shock. Nah kalau dia suruh shock itu artinya ada tombol yang harus kita pencet. Sorry saya nggak bawa alatnya, tapi ada tombol yang bisa dipencet, nanti dipencet dia akan langsung kasih listrik gitu, kejut listrik. Nah habis itu ngapain? Habis itu lanjut pompa lagi. Dia akan ngasih tahu, lanjut pompa pasien gitu, dia akan kasih tahu. Bapak Ibu tinggal lanjut lagi. Nanti kalau dia bilang stop cek irama, nah habis itu nanti dia cek irama lagi gitu ya. Terus kemudian, nah posisi pemulihan, ini ketika Bapak Ibu sudah cek lagi nadinya, terus kalau misalkan sudah keraba nadinya, kembali ke posisi mantap. Ini sebenarnya gambarnya agak kurang tepat ya. Mungkin ada satu orang laki-laki, saya boleh minta tolong kah? Ada yang bisa bantu? Siapa? Oh Bapak. Oh ya boleh silakan. Berbaring di sini nggak apa-apa ya? Aman kan ini ya? Oh sorry. Nggak usah gitu aja. Nah, Ini prakteknya ya dok ya. Ceritanya yang jadi pasien siapa dok? Mungkin yang nolong juga dari jemaat dok. Jadi bisa praktek langsung. Mungkin yang berani maju ke depan, nanti ada hadiah voucher udah saya siapkan. 1 orang atau 2 orang, mungkin 2 orang. Boleh Bu maju, satu lagi siapa? Nah boleh. Jadi ceritanya ini ada yang pingsan, henti jantung, terus dengan ibu siapa maaf? Yeni. Ibu Yeni dan Ibu Yurma boleh maju ke depan? Ya. Kita langsung praktik bagaimana caranya posisi dan CPR jantung. Baterainya habis. kita akan giniin pasien, miring Kak, sorry. Oh, dimiringkan ke arah kiri atau kanan, Dok? Ke kiri. Jadi baiknya diarahkan ke kiri ya, Dok ya. Saya ulang aja cepet. Nah, yang pertama nih, tiba-tiba pasien ada jatuh. Kita kenali, kakinya udah rata nih, udah. Terus habis itu kita akan panggil, Pak, bangun Pak, gitu ya. Misalkan pasien nggak ada respon, Bapak Ibu langsung cek nadi. Nah, cek nadi, nadinya nggak ada. Oh, ragu nih. Politik aja ya, ingat ya. Langsung panggil bantuan. Siapapun itu ya, panggil. Misalkan Bu Lisda di sini punya kontak Intan, nah ambulans telepon saya akan datang. Ya, terus pasien ditemukan tidak sadarkan diri, tolong telepon 119 ya dan bawakan alat AED. Jangan lupa sebutkan itu. Panggil bantuan, telepon 119, bawakan alat AED. 3 ini ya. Setelah itu, apa yang dilakukan? Terus setelah itu langsung pompa jantung pasiennya. Yang kayak tadi saya bilangin, ya, langsung pompa ke sini. Nih lihat. Nih kalau ragu Bapak Ibu, ini kan ada nih tengah-tengahnya. Ini aja dari dagu terus lurus ke bawah. Di situ Bapak Ibu tekan. Ya, sorry kalau misalkan laki-laki di puting susunya lah ya, kira-kira rata-rata segitulah. Bapak Ibu boleh tekan di situ. Ya, dengan posisi tangan yang tadi ya. Kanan kiri terserah deh bebas. Pokoknya yang penting yang kuat yang di atas, gitu ya. Terus kemudian udah pompa aja terus. Gitu ya. Nanti semisalkan sudah selesai dipompa, biasanya kita evaluasi itu 2 menit gitu. Nah, baru kita cek lagi nadinya.
ada nggak ya? Wah nggak ada nih, pompa lagi gitu. Terus kecek lagi, oh udah ada nadinya. Ya udah berarti kalau udah ada kita balik lagi ke posisi mantap gitu ya. Nah posisi mantapnya kayak yang tadi ya, ya nanti di penolongnya yang ngarahin. Ya, ya udah. Bapak Ibu mau coba? Oh. Oke, nah sekarang Ibu Yeni sama Ibu Tiurma ya. Ceritanya pasiennya ini, boneka manekinnya. Bagaimana posisinya tadi RJP jantung, kalau lampunya nyala berarti Ibu sudah benar untuk melakukan RJP-nya. Silakan Ibu. Urutannya dulu ya. Pertama, tiba-tiba pasien tidak sadarkan diri, apa yang dilakukan pertama? Pak, bangun. Udah kenceng. Jangan kenceng-kenceng ya. Ini kalau ternyata dia lagi di air gimana nih ya kan? Lihat dulu ya. Misalkan di sini, oh dia udah di jalan ya udah kalau udah dasar udah kasar. Tapi kalau jangan di tengah-tengah jalan ya kita pindahin dulu lah gitu kan. Ya, jadi pertama kenali dulu lingkungannya. Ya, datarannya yang udah keras punya. Oke, terus setelah itu Nah, terus kita ini lihat dia dulu, kenalin. Kalau dia lihat masih nggak sadar gitu, kita nepok dia yang keras gitu. Kalau udah tepok tapi nggak ada reaksi ya, kita boleh tekan ini di denyut ini dahi. Coba cek nadinya semua tahu ya caranya ya. Nah, kalau ada ya masih ada detak jantung nadinya di sini, berarti kita tinggal pencet detak di sini. panggil dulu bantuan. Oh, panggil bantuan. jadi sambil Ibu memberikan pertolongan pertama, Ibu nyuruh temennya tuh, tolong telepon ambulans ya. Nah, panggil bantuan, minta dia bawain alat AED. Iya betul. Satu lagi, Telepon 119. Telepon 119, dihafalin ya Bu ya. Kalau kondisi di rumah ada yang urgent, kepleset di kamar mandi, telepon ambulans 119. setelah itu Ibu langsung Pompa. Nah, posisinya tangan yang paling kuat kanan apa kiri? Nah, Ibu paling kuat yang kanan apa kiri? Yang kanan, oke. Lurus tangannya, nggak boleh bengkok. Saya pegang di sini. Gitu, nggak pencet. Oh, gini. Gini. Jadi Ibu nggak capek, yang gerak yang ini nih. Yang ini nih yang digerak. Oh, ya. Itu. Oke. Jadi ini nggak pegel, ini nggak pegel, ini nggak Ini pegel ya. juga. Ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Nah, RJP jantung ini lama ya Dok ya, sampai pasien ini bisa menunggu ambulans datang, RJP nggak boleh berhenti ya, karena nanti waktunya golden time berapa menit? 1 menit. 2 menit itu, nah 2 menit lewat jelek kondisinya. Nah, jadi misalkan Ibu udah capek nih, berapa puluh kali Ibu udah RJP, gantian lah Ibu Tiur langsung, gantian. Nah gantiannya harus switch-nya harus cepet ya. Iya harus cepet. Jadi ingat ya jangan lupa, iya saya lupa tadi gantian. Jadi kalau misalkan sudah ada orang lain di situ, kita udah capek, ya udah kita gantian. Jangan kita paksain terus, nanti kita yang kolaps ya. Nah sekarang Ibu Yeni udah capek ya. Nah sekarang gantian Ibu yang RJP. Sampai ambulansnya lagi datang dalam perjalanan. Kan macetnya kalau ke arah sini nih, lewat stasiun Kaideres. Nah. Ibu tangan kiri ya yang kuat ya? Oh berarti beda ya. Kalau Ibu Yeni kiri, kalau Ibu Tiurma kiri, kanan ya. Harus sebaris. Di sini ya. Ibu ininya agak naik. Naik ya. Nah, Iya. gitu. Ini orangnya. Kalau orang kesehatan gereja harus bisa nih. Nanti kalau ada jemaat yang tiba-tiba ibadah pingsan, henti jantung, udah terlatih nih Ibu Tiurma dan Ibu Yeni nih. Siap-siap dipilih jadi petugas pelkes. Tekan. Ya, iramanya gini. Iramanya harus kedalaman 5 cm, siklusnya 30 kali ya dok? 1, 2. Lampunya harus nyala, kalau belum nyala berarti masih salah. 8. Terus ulang. Kalau Iya. Ibu gini-gini pegel nanti Iya. ininya. Iya. Ini yang dipegang. Kasih tekanan. Iya. Oke udah bener ya dok ya?
Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong yang luar biasa untuk Ibu Yeni dan Ibu Tiurma. Nanti ada voucher EKG jantung dan voucher Eko dan treadmill bisa diambil di booth Ciputra Cardiac Center ya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan ke tempat duduk kembali. Ya, terima kasih. Oh gitu. Iya ini aja. Bapak Ibu ini aja paling yang mau saya kasih tahu ya. Yang perlu dihindari pas pertolongan pertama jangan ragu-ragu. Ya, kuncinya adalah kesadaran pasien, nadinya ada apa enggak, nafasnya ada apa enggak. Itu kuncinya, jangan lama-lama. Terus udah 10 detik nggak ketemu, udah langsung pencet aja ya. Nah terus kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, jangan pindahinnya terlalu jauh. Ya habis waktu kita nih, cuma buat mindahin aja. Terus kemudian, nah ini ya. Nah hati-hati juga ya, minimal jeda dalam kompresi, minimalkan, dia bilang minimalkan. Jadi jangan sampai, nanti ada orang yang ganggu-ganggu, itu kenapa tuh? Terus kita langsung kealihin gitu, fokus aja dulu RCP. Kita mau ngejar nih jantungnya dia ya. Terus kemudian jangan kasih makanan, gak boleh masukin makanan, gak boleh masukin minuman. Kenapa? Karena itu resiko masuk ke paru-paru. Kita yang akan memperparah kondisi dia, gitu ya. Nah kalau masuk ke paru-paru repot, namanya aspirasi namanya, ya. Nah oke, terus kemudian, nah ini ya, kapan kita harus menghubungi? Nah ini, kalau ketemu ada yang nyeri dada berat, mungkin tadi dokter Arvin udah bilang ya. Nah ada yang kesedak, nah saya satu aja ini ya, ini penting juga. Namanya kesedak atau choking ya, Bapak Ibu ya. Mungkin pernahkah atau lihat-lihat di video kah? Ya, jadi kalau pasiennya tiba-tiba, kan biasa kayak gitu ya kalau dia kesedak ya. Perlu praktek gak dok? Mungkin 2 orang maju ke depan buat tersedak? Boleh? Masih bisa nggak ya waktunya? Boleh, sebentar aja paling ya buat prakteknya. Bisa. 2 orang. Oh ya udah boleh. Maju ke depan mungkin, silakan. Ceritanya lagi makan nih di kafe deket GBI Eklesia, kan ada kafe kan. Tiba-tiba tersedak ada daging bakso. Nah biasanya kalau tersedak pasien megang leher, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah ibu melihat pasien tersebut, ibu bantu bagaimana caranya Heimlich manuver tadi. Mungkin boleh dicontohin dok. Kakinya harus silang ya. Ibunya agak nunduk bawah. Nah, ini yang kita dorong.
gitu ya, ke belakang kita. Jadi ditekan ke atas. Ininya masuk di bawah sini nih, di bawah Dulu hati pas. hati bawah situ. Nah, terus kemudian habis itu baru kita dorong sampai keluar. Sampai keluar ya. Oke. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Tina. Oke, Ibu Tina. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Tina. Nanti ada voucher harga khusus EKG diambil di booth ya, Bu ya. Silakan hadiahnya diambil. Nah sebenarnya ini bisa nih kalau misalkan kita sendiri nggak ada yang bantuin gitu ya. Kalau kita sendiri nggak ada orang, terus kita sendiri yang keselak, sebenarnya pakai kursi bisa gitu ya. Sama kita juga tetap ke apa senderannya itu gitu ya. Nah paling dari saya itu aja Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke panitianya. Baik. Udah, oke. Kita berikan Panitia, tepuk tangan boleh oke. untuk Dokter Yana. Terima kasih. Terima kasih dokter. Waktunya sudah habis ya, panitia? Udah habis ya? Oke, udah bunyi ya. Sudah Mungkin ya? nanti Sudah ada tidak bisa tanya jawab lagi ya? Sudah ya? Habis ya? Oke. Satu PPT. Terima kasih Rumah Sakit Ciputra. Ada lagi? Ada sedikit ya Bu Yelisda ya. Nah, ini ada sedikit informasi dari Ciputra Cardiac Center. Tadi ada yang nanya, Bu Intan, kalau keluarga saya mau minta voucher boleh nggak mau cek jantung? Saya ada vouchernya terbuka untuk seluruh keluarga besar jemaat GB Ecclesia, baik yang ada di seminar ini atau yang di rumah. Boleh ditampilkan mungkin PowerPoint-nya? Tadi ada yang tanya soalnya, kalau mau minta voucher konsul ke Dokter Sally boleh, karena Dokter Sally ini sedang tugas ke kementerian, jadi tadi koleganya Dokter Arvin. Nah saya sudah menyediakan voucher untuk konsul ke dokter jantung. Jadi Ciputra Cardiac Center ini punya 11 dokter spesialis jantung. Bahkan Ketua Perki Jantung Indonesia, ketua di atas seluruh dokter jantung di Indonesia adalah Dokter Ade, ada di Ciputra Cardiac Center. Dokter Sally adalah Kolegium Jantung Pembuluh Darah Indonesia. Beliau-beliau ini adalah teman-temannya Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi ya. Jadi kayak Dokter Vivi juga, dia ketua Pokja Jantung Anak. Bahkan kelainan jantung di dalam kandungan yang masih di dalam perut bayi itu bisa kelihatan di usia kandungan 3 bulan. Ketahuan nih janinnya kena jantung bocor atau tidak. Itu pakai alat ekodimensi kita bisa cek. Nah Dokter Sally hari ini berhalangan karena ada tugas ke kementerian, jadi teman koleganya Dokter Arvin tadi yang bantu menjelaskan. Nextnya, PowerPoint selanjutnya. Nah ini dia, ada pertanyaan, menurut ibu-ibu, pilih 1 jam untuk screening atau mau bergantung pada obat pengencer darah selama bertahun-tahun. Kalau pasang ring kan harus minum obat pengencer selama bertahun-tahun ya. Nah kalau screeningnya apa aja sih Mbak Intan? Kalau boleh tahu di sini ibu-ibu sudah pernah ada yang cek screening dasar jantung, EKG boleh angkat tangan? Nah, sedikit kan, pasti mungkin yang baru sekarang juga baru cek ya. Yang udah pernah treadmill, angkat tangan? 1, 2, 3 orang aja. Yang pernah USG jantung, ekokardiografi, cuman 1 orang aja. Nah, padahal jantung kita tuh nggak pernah tidur ya. Kita tidur, jantung kita masih bekerja, dia nggak ada istirahatnya. Bolehlah ibu cek, sekedar cek screening. Nah, hari ini makanya dari itu saya bawa EKG. Nextnya. Nah ini dia tadi sudah saya jelaskan, ada di Ciputra Hospital lantai 1 bersama kolaborasi dengan dokter-dokter hebat kita dari Rumah Sakit Jantung Nasional Harkit. Next. Nah ini dia yang mau saya infoin. Tadi ada yang meminta voucher buat suaminya sakit jantung, boleh nggak? Boleh. Nanti ambil di booth Ciputra Cardiac Center. Mbak, aku kan tahu ya harganya mahal ya Mbak Intan, Eko itu bisa 2,5 juta. Kok bisa dapat harga khusus cuman bayar 800.000? Iya Bu. Aku buat voucher ini buat membantu jemaat-jemaat gereja. Jadi kalau misalkan keluarganya atau oma, opa atau saudara yang mau ekokardiografi sudah sama konsul, seharusnya bayarnya 2,5 kalau nggak pakai voucher ini, 2,5 juta. Tapi kalau nunjukin voucher ini cuman bayar 870.000. Sudah eko jantung dan juga sudah konsul dokter spesialis jantung. Nah, begitupun juga dengan yang treadmill yang di atas. Harga aslinya bisa 2,3 juta. Tapi dengan membawa voucher ini, ibu sudah dapat konsul jantung, EKG sama treadmill hanya bayar 850. Itu bisa dipakai buat teman-teman ibu yang punya
sakit jantung. Jadi nolongin mereka ya Bu, karena kan orang kalau udah sakit biaya mahal, nah seenggaknya kita membantu meringankan beban mereka. Iya ada sampai akhir Juli, tapi kalau ada yang meminta di bulan Agustus pun saya bantu buatkan. Misalnya Mbak Intan aku minta 10 voucher dong, mau rame-rame nih dari jemaat GBI Eklesia ke sana pakai voucher yang Mbak Intan, boleh Bu. Nanti kasih aja Ibu Lisda ya nomornya Intan ke ibu-ibu yang memang membutuhkan. Aku siap bantu. Nah begitupun juga yang EKG, harga EKG kan mahal, harganya bisa 400-500 EKG-nya saja. Konsul bisa 300, harga asli 800. Lebih. Nah ini dengan tunjukin voucher ini konsul SP jantung dan EKG 310. Nah maka dari itu hari ini saya mau informasiin ibu-ibu, saya bawa EKG jantung langsung hari ini, ibu cuma bayar 100.000. Itu pun saya kasih free, yang EKG nanti berhak mendapatkan minuman Faber Mini, Soy Joy, terus ada juga goodie bag lainnya. Ada cek tulang juga, ada cek kuantum juga, manfaatkan benefit khusus jemaat GBI Eklesia karena saya udah kerjasama sama Bu Lisda ya untuk ibu-ibu di sini atau bukan untuk suami yang masih di rumah atau keluarga besar mau datang boleh terbuka buat umum hari ini. Nextnya, nah ini informasi paket screening jantung yang bersama darah, cek darah ada LDL, HDL, asam urat. Harga aslinya bisa sampai 4 juta, ini hanya 1 juta sekian. Nanti boleh ditanya-tanyakan di booth kami. Next. Nah ini yang saya bilang, bayi baru lahir, biasanya ketahuan jantungnya ada kelainan apa enggak. Kalau ibu-ibu ke harapan kita, kenapa bayi-bayi pada pakai selang? Itu kelainan jantung Ibu. Katup mereka cuma 1, jantung mereka bocor. Itu semua bayi-bayi yang kelainan jantung dikirim ke pusat jantung harapan kita. Nah itu bagaimana kita bisa ngecek dari semenjak beliau ibunya lagi hamil, janinnya bisa dicek itu ada gangguan apa tidak, itu ketahuan ya. Next. Nah ini boleh follow Instagram kita di Kardiak Indonesia karena event hari ini akan saya upload sama tim, Mas Panji akan upload ke IG Kardiak Indonesia. Terus yang mau tanya-tanya, yang belum sempat mau nanya ke dokter, punya keluhan silakan tanya, nanti dijawab sama dokter SPJP kita. Dan juga kalau yang urgent butuh ambulans, butuh appointment ke dokter jantung, boleh save nomor saya di nomor ini atas nama Intan 0812 98447615. Ibu save aja, karena biasa juga Pak Pendeta Yehuda juga kalau ada apa-apa nelpon saya, urgent butuh kamar rawat inap, ada yang sakit jantung atau butuh ambulans, Pak Pendeta Jonathan juga nggak apa-apa telepon, ibu pun juga boleh telepon saya atau WA, nanti akan saya bantu. Untuk keluarga ibu, teman-teman ibu atau kolega-kolega ibu semua. Sudah, next. Ntar kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nah ini yang terapi jantung yang tadi, sudah saya jelaskan ya. Pilot-pilot tuh biasanya nggak mau pasang ring, kalau pasang ring udah nggak boleh terbang. Nah mereka biasanya terapi jantung. Nah terapi jantung ini luas, tidak hanya untuk penyakit jantung, biasanya untuk kesehatan buat ibu-ibu ya, kayak untuk anti-aging, kecantikan, itu semua bermanfaat di sini juga. Nextnya. Nah ini pasang kateter itu udah tahap paling tinggi, kalau ketahuan ada penyumbatan harus CAG, habis CAG pasang ring, jadi urutannya pasang kateter baru pasang ring. Lebih baik kita screening yang murah-murah aja dulu ya Bu, dan sehat-sehat tidak ada yang penyumbatan, karena kalau sudah penyumbatan pasang kateter itu 15 juta paketnya, pasang ring lebih mahal lagi. Kalau misalkan ada yang tanya, Bapak saya pasang ring 5, 1 ring 100 juta, 5 kali 100 udah 500 juta. Lebih baik uangnya untuk buat anak sekolah ya Bu ya. Nextnya, nah ini dia pasang ring. 1 ring, 1 balon itu 80 juta, ini harga paket. Kalau mungkin harga yang non paket bisa 100 juta lebih, 2 ring 115. Ringnya nggak kelihatan, kalau cincin nikah kan kelihatan, kalau cincin di dalam jantung itu bentuknya kecil sekali, itu nggak terlihat sama sekali. Nextnya, ini asuransi sudah kerjasama, jadi kalau ibu-ibu punya mungkin rekanan yang agensi, Mbak Intan mau rawat jantung pakai asuransi boleh, bisa. Jadi Ciputra Cardiac Center itu hanya untuk yang asuransi dan umum sementara. Doakan ya kalau nanti sudah lolos dari kementerian bisa join sama BPJS, karena kita baru umum sama asuransi. Nextnya. Nah, Ibu izin, saya punya door press 10 buah. 1 door pressnya EKG jantung gratis 1 orang.
3 dapat tas dan juga berbagai banyak voucher. Konsul ke Dokter Sally senilai 700.000 voucher gratis. Jadi ibu nggak bayar apa-apa vouchernya ya, bisa dipakai buat siapapun. Dan juga ada voucher EKG, treadmill dan Echo. Dan juga hadiah dari Soyjoy sama dari Vape Mini. Yang sudah isi absen dari flyernya Bu Lisda yang kemarin udah di-share berarti udah isi. Tapi kalau yang belum boleh diisi dulu ya. Cuma nama sama usia doang kok datanya. Nanti buat door prize, nanti panitia akan putar siapa nomor urutnya 1 sampai berapa nomornya. Nanti keluar di situ nomornya, ibulah yang pemenangnya. Ya, boleh sambil menunggu, nanti ada dari pihak Soyjoy juga ada yang mau disampaikan nama pihak Faber Mini, silakan Mbak Amel dan Mas Alvan sambil ibu-ibunya nunggu isi barcode. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada promo apa dari Soyjoy, Vape Mini? Nah, ibu-ibu di sini kita ada dari Soyjoy yang mau EKG dikasih hadiah Soyjoy. Lumayan ya, Soyjoy kalau beli satunya 15 ribuan ya, apa 12 ribu ya. Nah, nanti yang EKG itu dapat hadiah Soyjoy sama minuman Faber Mini kesehatan. Boleh Mbak Amel? Baik, selamat pagi ibu semuanya. Perkenalkan saya Amel dari Soyjoy. Mungkin izin sharing sedikit nih tentang Soyjoy itu apa sih sebenarnya ya. Udah pernah coba Soyjoy sebelumnya? Udah sering coba ya. Jadi nanti rekan-rekan yang mengikuti EKG akan dapat free 1 Soyjoy, bisa dicobain juga. Nah, boleh next? Jadi, boleh next, sorry. Jadi Soyjoy itu sebenarnya apa sih gitu? Mungkin tahu Soyjoy itu snack sehat aja gitu, tapi manfaatnya apa gitu. Nah, Soyjoy ini adalah satu-satunya cemilan sehat di Indonesia yang terbuat dari kacang kedelai. Jadi kalau misalnya kakak lihat di minimarket itu kan biasanya dari tepung atau dari rice crispy atau dari granola gitu. Nah, Soyjoy ini dari kacang kedelai gitu. Jadi manfaat kesehatannya banyak banget, tinggi serat, tinggi protein dan juga gluten free, dan semua varian Soyjoy itu pasti kita cek di laboratorium IPB glycemic indexnya atau penyerapan gulanya. Nah, kita termasuk yang glycemic indexnya rendah. Jadi bisa bantu kenyang lebih lama dan juga bantu jaga gula darah, seperti itu. Nah, ini mungkin belum paham nih indeks glikemik itu apa sih gitu. Jadi indeks glikemik itu adalah angka seberapa cepat suatu makanan itu dicerna di dalam tubuh kita. Nah, ini ada perumpamaannya, makanan yang glikemiknya tinggi nih contohnya donat. Nah, ketika kita makan, boleh next? Back. Next, donatnya bisa naik nggak Kak? Boleh di next? Biasanya donatnya gerak, oh ya udah back aja. Boleh di back aja ke yang grafik tadi, sorry. Nah ini aja, jadi kalau misalnya kita makan yang donat nih Ibu, yang glikemiknya tinggi, begitu kita makan itu grafik kenaikan gula darahnya kayak yang warna biru gitu. Jadi naiknya kayak gunung, naiknya cepat, turunnya juga cepat. Makanya kalau misalnya kita makan makanan yang glikemiknya tinggi, itu gula darah kita kurang stabil gitu. Kalau misalnya tanya ke dokter internis, biasanya yang diabetes disuruh makannya yang seperti apa? Pasti yang glikemik indeksnya rendah gitu. Nah, ketika makan yang glikemiknya rendah, itu gula darahnya naiknya seperti grafik yang warna hijau. Jadi gula darahnya naiknya perlahan, turunnya juga perlahan, sehingga gula darah kita lebih stabil. Begitu juga ke efek rasa kenyangnya. Ya kalau misalnya kita makan keripik atau donat gitu biasanya kan cepat kenyang tapi cepat lapar lagi ya. Beda dengan makan makanan yang glikemiknya rendah, itu dia kenyangnya lebih lama karena dia dicernanya perlahan. Seperti itu. Next. Nah ini Mbak Mel, yang tinggi biasanya apa? Ternyata yang tinggi itu yang biasa kita konsumsi kayak roti putih, tadi donat, crackers, terus buah juga ada yang tinggi loh gitu. Ya kayak semangka itu termasuk yang glikemik tinggi. Mungkin bisa mulai diubah ke glikemik yang sedang. Dan yang rendah itu biasanya di kacang-kacangan kayak kacang kedelai, kacang mede. Kalau buah tuh ada apel, coklat bisa tapi yang dark coklat. Nah dan juga Soyjoy. Jadi Soyjoy itu kita semuanya
semuanya udah dicek ya di laboratorium IPB dan juga masuk ke situs internasional Glycemic Index Research gitu. Jadi aman untuk jaga gula darah dan bantu kenyang lebih lama. Next. Nah ini hasil penelitiannya ya, glikemiknya berapa, semuanya di bawah 55 bahkan semuanya di bawah 34 gitu, range-nya hanya di 7 sampai 34 aja glikemiknya. Makanya sojo ini sudah digunakan di banyak sekali rumah sakit di Indonesia sebagai snack pasien diabetes juga. Next. Nah ini hasil penelitiannya juga, jadi kita nggak asal klaim, kita udah ada penelitian ke orang yang gula darahnya normal dan juga memang penderita diabetes. Dan itu tidak meningkatkan gula darah secara drastis dibandingkan cemilan lain yang berbasis dengan tepung kedelai, tepung terigu, sorry. Next. Oke, sekian dari Soy Joy, mungkin ada yang mau bertanya?